Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan kita berjumpa kembali pagi hari ini. Saya senang sekali dapat menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Masih dalam pembahasan kita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini kita akan melihat dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19, sampai dengan ayat yang ke-20 saya akan bacakan bagi setiap kita. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ya, mereka takut karena pada saat itu orang-orang Yahudi mulai menyangka kalau mereka mencuri mayat Tuhan Yesus. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara, kita melihat bahwa Tuhan Yesus datang menghampiri para murid. Tuhan Yesus menunjukkan kepada mereka apa yang terjadi kepadanya. Nah, penting untuk kita melihat di ayat yang ke-20, dikatakan Yesus memperlihatkan kepada mereka bekas paku dan lambungnya. Karena itu membuktikan buat mereka bahwa ya dia benar-benar mengalami apa yang mereka sama-sama lihat. Dia disalibkan. Tapi yang luar biasa adalah ini. Tuhan yang menghampiri mereka, Tuhan Yesus yang menghampiri mereka, itu bukanlah pribadi yang berbeda dengan yang mereka kenali sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Pribadi yang sama. Hanya bedanya kali ini, dia sudah bangkit dari kematian. Semua bekas yang ada di tubuhnya ketika dia disalibkan, itu masih ada di sana. Bekas paku dan lambungnya itu masih ada di sana. Saudara, kalau Yesus misalnya datang ke tengah-tengah mereka dengan wujud yang berbeda, mungkin mereka tidak akan mengenalinya. Atau sebagai pribadi yang lain misalnya seperti itu. Mungkin mereka tidak akan mengenali Yesus. Tapi Yesus yang datang menghampiri mereka bukanlah Yesus yang lain, bukanlah pribadi yang lain. Tapi pribadi yang sama yang mereka kenal sebelum dia disalibkan. Cerita ini sebenarnya mengajarkan kepada kita, secara khusus di Yohanes pasal yang ke-20, ada dua perikop yang berbicara tentang Yesus menampakkan diri kepada para rasul. Dan mereka langsung mengenali siapa dia. Mereka langsung tahu bahwa itu adalah Yesus yang berdiri di tengah-tengah mereka. Karena Yesus membuktikan perkataannya bahwa dia menyertai mereka sampai kesudahannya. Dan yang luar biasa adalah dia tidak berubah. Dia yang mereka kenal sebelum dia disalibkan. Dan dia yang mereka kenali waktu menampakkan diri di depan mereka. Tidak berubah. Bukan pribadi yang lain. Masih Yesus yang sama. Yesus yang berjalan di atas air. Yesus yang memberi makan ribuan orang. Yesus yang meredakan, yang berkuasa atas alam semesta. Yesus yang melakukan sekian banyak tanda-tanda di tengah-tengah mereka. Yesus yang sama yang mereka lihat pada saat itu. Saudara, saya ingin mengingatkan kita, menguatkan kita semua bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus yang kita kenal hari ini, dia sama dengan Tuhan yang menolong kita di masa-masa yang sebelumnya. Dia sama dengan Tuhan yang memberikan kita kekuatan, sukacita, damai sejahtera di hari-hari sebelum ini. Di masa-masa yang sukar dalam hidup kita, di saat-saat kita bergumul, di saat-saat kita berdoa, dia tidak berubah. Dia tetap sama. Dia tetap Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia tetap Allah yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Dia yang membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Dia yang menunjukkan belas kasihannya kepada orang yang dihakimi. Dia yang menunjukkan belas kasihannya kepada orang yang meminta pertolongan. Bahkan orang-orang yang tidak dapat membuka mulutnya. Yesus mengetahui apa yang ada di dalam hati setiap mereka. Dan juga buat kita hari ini. Mungkin kita sulit untuk berbicara, tapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan tahu apa yang tersembunyi, segala kerinduan kita, tekanan-tekanan yang kita hadapi dalam kehidupan yang membuat kita sepertinya sulit untuk bicara. He knows, dan dia mau melakukan sesuatu bagi saya dan saudara. Dia sudah melakukannya, dan dia akan melakukannya selalu bagi kita. Menjadi sandaran dalam kehidupan kita, menjadi sumber sukacita dan kekuatan dalam seluruh keberadaan kita. Biarlah perenungan pagi hari ini menjadi perenungan yang baik bagi setiap kita, memberikan kita kekuatan dan meneguhkan iman kita di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar dan berlimpah. Terima kasih untuk tuntunan-Mu bagi setiap kami.
Pagi hari ini hamba berdoa bagi umat-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Apapun yang sedang menjadi pergumulan dan permasalahan kami hari ini, biarlah kami menemukan jawaban kami di dalam Engkau. Dan mungkin Tuhan kami merasa sepertinya Engkau jauh dari kami dan Engkau meninggalkan kami. Biarlah pagi hari ini kami diingatkan bahwa Engkau tidak berubah, Engkau tetap sama. Biarlah kami diingatkan lagi bahwa dalam perjalanan hidup kami, banyak persoalan yang membuat kami sepertinya kehilangan Engkau. Namun sebenarnya Engkau ada dekat dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau menjadi sumber yang sejati bagi kami. Berkati umat-Mu Tuhan dimanapun berada hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.